Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan bahagia selalu. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mengeklik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Nah, jadi hari ini aku mau ngerestock jajanan lagi nih teman-teman. Alhamdulillah jajanan yang kemarin aku belanja itu udah habis ya teman-teman. Nah, tadi aku belanja terus aku tinggal, terus diambil sama Pak suami ya teman-teman. Kalau biasanya kalau Pak suami nggak ada di rumah sih kadang aku bawa sendiri ya, tapi karena Pak suami di rumah ya udah Pak suami aja yang bawa. Ini ya jajanan aku hari ini. Seperti biasa ya, jajanan anak-anak, ada ciki, terus ini minuman-minuman juga, sosis, ada yogurt, terus ada ini ya mie gelas gitu ya teman-teman. Biasalah kesukaan anak-anak itu ya. Nah, ini ada roti auka juga. Nah, ini ya teman-teman udah aku tatain, tinggal nanti aku restock aja. Ini aku gabungin gitu ya, yang 2000-an sendiri, 1000-an sendiri gitu, biar nanti aku satu persatu ngambilnya itu gampang ya teman-teman. Alhamdulillah kalau jajanan itu cepet habis karena ya itu anak-anak suka pada jajan ya teman-teman. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, kali ini aku juga mau berbagi tips buat teman-teman semua yang baru memulai usaha warung ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang nanya barang apa aja sih yang harus ada di warung sembako gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu yang harus ada itu minyak goreng gitu ya teman-teman, karena itu biasa dicari sama ibu-ibu ya. Terus kalau misalkan harganya itu kita harus bersaing sama warung yang sudah lebih dulu ya teman-teman. Walaupun kita misalkan harganya kita cuma ngambilnya untung sedikit, itu nggak apa-apa kalau minyak goreng teman-teman, karena untuk kita bersaing terus mencari pelanggan baru ya, karena kita kan warung baru. Nah, itu sih pokoknya kalau minyak goreng itu kita ngambil untung sedikit nggak apa-apa buat narik pelanggan gitu ya teman-teman. Terus barang kedua itu gula pasir gitu. Nah, gula pasir juga diusahakan itu harganya kalau bisa ya teman-teman dikasih harga di bawah warung yang sudah besar gitu teman-teman. Insya Allah nanti pelanggan juga sedikit demi sedikit bakal ke warung kita, walaupun warung kita ini masih awal pemula, masih sedikit gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau misalkan dua barang itu, minyak goreng sama gula pasir, dimurahin sedikit, misalnya 500 perak gitu ya teman-teman, itu insya Allah buat narik pelanggan. Nah, oke ya itu teman-teman, itu sih salah satu tips dari aku. Nah, ini lanjut aku gunting-guntingin jajan ya. Ini jajan yang 2000-an ya teman-teman. Ini aku satuin gitu yang 2000-an dulu, terus nanti baru yang 1000-an ya, biar gampang gitu natainnya. Nah teman-teman, untuk belanjaan kali ini aku habisnya itu sekitar 800.000, itu buat jajan aja ya. Ini masih tergolong kecil teman-teman, karena kalau biasanya itu aku sampai 1,5 juta gitu cuman buat belanja jajanan aja. Ini karena kemarin itu di agennya itu jajannya lagi nggak begitu komplit, ya udahlah aku ambil yang ini aja seadanya aja. Nanti kalau misalkan udah komplit ya sambil ngabisin ini dulu ya, mudah-mudahan nanti udah pada komplit gitu. Biasanya tuh anak-anak suka yang yang misalkan jajan baru gitu ya teman-teman, karena ya anak-anak itu suka bosen kalau jajanan cuman itu terus. Nah, ini alhamdulillah ada pelanggan beli. Ini beli gula pasir teman-teman. Dari dulu itu aku suka banget
jualan teman-teman. Tapi alhamdulillah ini rumahnya aku kan di belakangnya paling pojok, tapi nggak apa-apa, aku tetap buka warung teman-teman. Alhamdulillah masih ada rezekinya di sini. Aku tuh dari dari dulu aku merantau di Kalimantan. Aku dulu merantau di Kalimantan kan ya teman-teman, sampai berapa tahun ya, 6 tahun, sekitar 6 tahun gitu. Habis nikah aku langsung ke Kalimantan karena dulu itu aku nggak boleh kerja ya sama pak suami, jadi ya gitu aku jualan aja di rumah. Terus dulu itu aku jualan di mana, di Kalimantan itu pertama kali aku inget banget teman-teman, aku itu nitip-nitipin jajan pasar gitu teman-teman, yang ada mendut gitu ya, terus ada gorengan gitu, aku titipin di warung-warung gitu dulu waktu hamilnya Mas Ilham. Karena memang aku itu sukanya tuh jualan teman-teman. Nah terus habis itu aku juga pernah jualan sayur, terus jualan buah gitu, pokoknya apa aja udah pernah aku jual ya teman-teman. Terus aku juga jualan perabot rumah tangga dulu di Kalimantan. Terus aku pulang ke Jawa ya teman-teman, karena Mas Ilham itu udah mau sekolah TK. Terus aku putuskan sekolah di Jawa aja, karena nggak mungkin ya kita terus-terusan bakal merantau, karena ya tempat lahir kita di sini, terus rumah juga di Jawa gitu ya teman-teman, nggak mungkin terus-terusan merantau. Terus nggak apa-apalah, aku beranikan diri buat pulang aja memulai usaha ini, warung. Nah jadi warung ini dulu itu sebelum aku pulang ya, ini tinggalan mama aku teman-teman. Jadi mamaku itu buka warung kecil-kecilan gitulah, warung sembako kecil banget pokoknya ya, paling tuh sama sekali nggak komplit, pokoknya kecil banget. Alhamdulillah ya, terus ini aku gantiin aku gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah mulai berkembang gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau memulai usaha, entah itu usaha warung, entah itu usaha apa, pokoknya jangan takut, kita berpikir positif aja. Pokoknya yakin aja ya teman-teman, gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Aku juga dulu ya kayak gini, kerja keras sampai bisa seperti sekarang ini ya teman-teman. Pokoknya gak mudah lah kita memulai usaha, merintis usaha itu memang gak mudah, tapi harus kita telatenin, harus kita sabar-sabarin ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman semua. Masya Allah, aku tuh bener-bener salut sama bunda-bunda di luaran sana yang punya anak banyak, anaknya masih kecil-kecil, masih bisa disambi kerja gitu ya teman-teman. Aku aja kalau di posisi itu bakalan gak sanggup, karena ya gitu ya, pokoknya udah rempong duluan ya teman-teman. Ini aku aja yang anaknya 2, Mas Ilham udah bisa ngurus diri sendiri ya, walaupun kadang-kadang itu aja aku masih keteteran. Pokoknya buat bunda-bunda di luaran sana yang masih berjuang membantu ekonomi keluarga, semoga sehat selalu, semoga berkah, apa yang kita inginkan cepat terkabul ya bunda-bunda. Maaf ya teman-teman, aku kalau setiap voice over itu kadang berisik banget. Soalnya ya gitu, tetangga itu punya ayam, kadang ada suara ayam, suara inilah, suara itulah. Ini padahal aku itu udah ngumpet di kamar atas teman-teman, tapi ya masih aja kedengeran suara berisik-berisiknya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini aku ngeristoknya dilanjut malam hari habis sholat maghrib ya teman-teman. Nah jadi tadi itu aku mulai ngerestok sore ya, sekitar jam berapa ya, jam 4-an gitu teman-teman. Nah dari tadi itu belum selesai ya, padahal cuma ngeristok juga nggak banyak-banyak banget ya, biasa ya teman-teman, kebanyakan iklan gitu. Si adik bentar-bentar pengen sama mamanya. Kalau misalkan aku bikin video di rumah masak atau apa gitu kan bisa aku sambi ya. Kalau di warung itu bener-bener aku nggak bisa nyambi adik, soalnya dia ini berhambur gitu ya teman-teman, apa-apa mau diambilin gitu. Nah
ini tuh udah malam ya, sekitar jam berapa sih, jam 8-an gitu teman-teman. Karena ini aku juga tadi udah ngelonin adik, tapi baru aku tinggal ke warung bangun teman-teman, udah sampai 3 kali gitu aku bolak-balik ngeloninnya. Ya namanya emak-emak ya teman-teman, harus apa-apa tuh harus disambi-sambi gitu. Oke lanjut. Nah ini aku lagi nata-natain yang apa ini ya namanya ya, percoklatan gitu ya teman-teman. Ada yubi-yubi gitu, ada sari gandum, pokoknya ini random aja sih. Oh iya teman-teman, nah jadi ada yang nanya di kolom komentar ya tentang omset aku ini berapa gitu. Nah jadi omset aku ini di warung, aku memang nggak pernah ngitung ya teman-teman, aku itu nggak telaten. Kalau misalkan teman-teman telaten itu sih sebaiknya bagusnya ya perharinya itu dapatnya berapa dicatat gitu ya teman-teman. Tapi karena aku ini nggak telaten, jadi aku nggak pernah tahu omset aku itu perharinya berapa, karena memang nggak pernah aku catat. Terus uangnya juga nggak pernah aku hitung ya. Kalau beberapa hari gitu, kalau misalkan udah banyak ya diambil buat belanja gitu aja teman-teman. Jadi aku memang nggak paham sih kalau omset aku ini perharinya berapa. Nah jadi kalau tips dari aku ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu nggak telaten kayak sama aku, nggak telaten ngitungin uangnya ini sehari dapat berapa, terus nggak telaten apa namanya nyatetin perharinya itu pendapatannya berapa. Ini tips aku, kalau misalkan uang warung itu jangan dicampur sama uang pribadi kita ya teman-teman, atau uang dapur kita. Pokoknya harus dipisah, nggak boleh sama sekali dicampur. Nah jadi kalau misalkan aku ini bagaimana sih apa mengetahui keuntungan warung itu gimana. Nah jadi kalau aku itu perharinya ya nyisihin gitu teman-teman, nabung gitu ya, misalkan 10.000 atau 20.000 itu tuh dipisah. Nah kan nanti lama-lama jadi banyak ya teman-teman, kita masih bisa belanja, terus warung kita juga masih stoknya banyak, kita punya tabungan gitu teman-teman. Nah itu sih aku taunya pendapatan aku dari warung dari itu, karena aku tiap hari nyisihin gitu teman-teman, nabung ya 10.000 20.000 gitu ya teman-teman. Nggak harus segitu ya, kalau misalkan lagi sepi gitu ya 5.000 gitu ya nggak apa-apa teman-teman, tapi harus konsisten ya, tiap hari kita harus nyisihin uang warung buat ditabung gitu teman-teman. Nah itu tips aku ya, yang orangnya itu males ngitung-ngitungin omset tiap harinya berapa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tips ngewarung ala aku. Insya Allah di video-video selanjutnya aku bakalan ngasih tips ngewarung lagi ya buat teman-teman semua. Oh iya teman-teman, aku juga mau minta maaf kalau komentar teman-teman belum sempat aku balas ya. Insya Allah kalau ada waktu bakalan aku balas. Oke, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung ke channel aku, sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih. Sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.